إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وجاهد في سبيله إلى يوم الدين. Kaum muslimin sidang Jumat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita panjatkan puji dan juga syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, juga kita sampaikan salawat kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga ulama yang sangat menjalankan sunnah-sunnah petunjuk-petunjuk beliau di akhir zaman. Jadi memuliakan, setiap manusia pasti dalam kehidupannya ingin mendapatkan apa yang namanya keberuntungan, apa yang namanya kesuksesan. Dan kita tahu sebagian kita sekalian ketika memandang siapa yang disebut orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, maka biasanya hal tersebut disandarkan pada bagian-bagian ketika di dunia, perkara-perkara dunia. Maka ketika kita bertemu dengan kawan-kawan kita maupun yang lainnya, kita katakan si fulan sudah sukses. Apa sebabnya? Karena dilihat mungkin dia seorang pebisnis yang maju bisnisnya, sekarang dia punya pekerjaan yang baik, mungkin rumahnya juga banyak atau dan sebagainya. Maka kita di antara sebagian kita sekalian memandang orang yang sukses ketika dia menilai bagaimana orang tersebut mendapatkan nikmat-nikmat dunia saja. Walhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Siapa orang-orang yang sukses yang sebenarnya, orang-orang yang beruntung yang sebenarnya, bukan hanya sekedar tampak ketika di dunia saja. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah berfirman, maka barang siapa yang Allah selamatkan, yang Allah jauhkan dari siksa api neraka, dan Allah masukkan ke dalam surga, maka dialah orang-orang yang sukses. Dialah orang-orang yang beruntung yang sebenarnya. Jangan kau akan maka tadi ketika sebagian manusia memandang orang sukses itu dilihat daripada apa yang didapatkan di dunia, maka Allah kemudian menutup ayat ini, wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Ketahuilah kehidupan dunia ini adalah yakni kesenangan yang melalaikan kita sekalian. Karena Allah tahu bahwa tadi sebagian manusia, bahkan banyak manusia mengejar kehidupan yang sukses dari perkara-perkara dunia sehingga tadi boleh jadi kemudian dia termasuk orang-orang yang tidak beruntung ketika di akhirat. Makanya orang dikatakan sukses manakala seseorang itu mendapatkan dua perkara. Yang pertama, orang tersebut nanti diselamatkan dari neraka, dijauhkan dari neraka. Yang kedua, Allah masukkan ke dalam surga. Apa faedah ayat Allah SWT menyebutkan dua perkara ini? Kenapa tidak hanya surga saja? Kenapa harus di dalam neraka? Karena sungguh sangat memuliakan seseorang masuk ke dalam surga itu dengan berbagai macam cara. Paling tidak ada tiga cara bagaimana caranya. Yang pertama adalah ada orang masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin wala adzabin. Tidak dihisab dan tidak diazab. Ini adalah sebaik-baik manusia yang tidak pernah merasakan hisab sedikit pun maupun azab sedikit pun. Kemudian yang kedua, orang masuk dengan cara yang kedua, Allah hisab dia dengan hisab yang ringan. Kemudian ketika orang tersebut sudah mempunyai kesalahan atau dosa-dosa, Allah maafkan dirinya, mengampuninya, kemudian akhirnya dia masuk ke dalam surga tanpa dengan diazab sedikit pun pula. Maka Ibu Aisyah beliau menyampaikan di antara doa yang sering Nabi baca ketika dalam suratnya, yakni doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kenapa demikian? Karena orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, meskipun orang tersebut mempunyai banyak dosa, Allah mengampuninya, akhirnya dia tidak mendapatkan azab dari Allah sedikit pun ketika di akhirat. Kemudian yang ketiga, ada orang yang ketika di akhirat nanti dihisab dengan hisab yang berat, hisab munaqasah. Kemudian Allah memberikan ampunan sebagian dosa-dosanya, sehingga orang ini akhirnya dia dihisab dengan hisab yang berat, dan sebelum masuk ke dalam surga maka dia Allah masukkan dulu ke dalam neraka untuk diadab sekadar dengan dosa yang dia lakukan yang tidak Allah ampuni. Walhamdulillah yang memuliakan bulan Ramadan, Nabi bersabda, "Atakum Ramadan syahrul mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Maka sungguh di antara dalam yang ada dalamnya adalah tadi. Yang pertama adalah ampunan dari Allah, dan yang kedua dijanjikan kita pula ada sebagian dari kita sekalian yang Allah akan jauhkan dari neraka. Maka barang siapa di bulan Ramadan ini mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, dia berhasil melakukan amal-amal yang Allah terima, maka nanti dia termasuk orang yang sukses ketika di akhirat. Kenapa demikian? Yang pertama tadi, ketika dia beramal di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang Nabi sampaikan, dengan janji menghapuskan dosa yang telah lalu, di antaranya puasa, di antaranya salat tarawih, yang ada mendirikan Lailatul Qadar, maka tadi orang tadi disebut ketika diampuni, maka dia tidak akan diazab dan dia akan masuk ke dalam surga. Maka bulan Ramadan dikenal juga dengan Syahrul Tahir, yang di bulan yang mensucikan dosa-dosa manusia, Syahrul Maghfirah, yang di bulan di mana Allah mengampuni dosa-dosa manusia. Kemudian yang kedua, dijadikan sebagian hambanya di setiap hari Allah akan jauhkan dari dalam neraka. Nabi bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin mutaqa'an minan nar fi syahri Ramadan." Sesungguhnya Allah itu di setiap malam dan setiap siang dan malamnya ada di antara hambanya yang nanti akan dibebaskan dari neraka di bulan Ramadan. Dan kita mengharapkan nama kita termasuk di antara nama yang akan Allah berikan, yakni janji tersebut, yakni tadi setiap hari ada di antara kita. Kalau tidak, kemarin yang akan datang masih ada waktu,
agar kita berusaha semaksimal mungkin agar Allah mencatat di antara nama kita termasuk di antara orang-orang yang nanti akan Allah bebaskan dari neraka. Maka ada satu doa yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan ini. Apa doanya? Allahumma a'taq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, hapuslah nama. Hapuslah nama bapakku. Hapuslah nama ibuku. Hapuslah nama pasangan dan keturunanku minan nar, dari api neraka. Sekali lagi, maka barang siapa yang Allah berikan taufik bulan Ramadan ini melakukan amal-amal kebaikan yang Allah terima, maka tadi dia nanti akan termasuk orang yang sukses, yakni orang yang Allah jauhkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan memuliakan, meskipun bulan Ramadan bulan penuh ampunan. Bulan Ramadan akan mensucikan dosa-dosa kita. Bulan Ramadan dijadikan sebagian kita membebaskan neraka. Ternyata Nabi menghabarkan kepada sekalian, tidak semua orang mendapatkan keberkahan Ramadan. Tidak semua orang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Nabi bersabda, "Rahima antum rajulin dakhala al Ramadan thumma salaha qabla ayyuqabla." Sungguh celaka, sungguh merugi seseorang yang bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan yakni Allah bebas dari neraka. Dan Ramadan telah selesai, Ramadan telah usai, tapi keadaannya tidak diampuni oleh Allah. Nabi sudah memberikan kabar, ternyata tidak semua orang yang bertemu dengan bulan Ramadan Allah mengampuni dosa-dosanya. Kenapa demikian? Yang pertama, boleh jadi orang ini tidak beramal apapun di bulan Ramadan, tidak puasa, tidak tarawih dan sebagainya. Kemudian yang kedua, orang ini beramal di bulan Ramadan dengan puasanya, dengan tarawih dan amal-amal yang lainnya, tapi Allah tidak berkenan menerima amalnya. Bahkan Nabi juga bersabda, yakni rubba shaimi hadduhu min syamin al-jub wal matas wa rubba qaimin laisa lahu min syami ila syarr. Betapa banyak, Nabi tidak mengatakan sedikit, betapa banyak orang yang berpuasa, tidak makan dan minum dari subuh sampai maghrib, dan membatal puasa yang lain, tidak mendapatkan pahala apapun, melainkan hanya lapar dan dahaga. Dan betapa banyak orang yang melakukan sholat tarawih, tidak mendapatkan pahala apapun, melainkan hanya capek dan ngantuk belaka. Sebuah keniscayaan yang Nabi kabarkan kepada sekalian. Ternyata banyak orang yang tarawih, banyak orang yang berpuasa, ternyata amalnya sia-sia. Kenapa demikian? Karena dia melakukan kesalahan-kesalahan ketika berpuasa maupun tarawih, melakukan pembatal-pembatal pahala, bukan pembatal-pembatal puasa, tapi pembatal-pembatal pahala puasa. Nabi bersabda, "Idza sumta falyasum sam'uhu wa basaruhu wa lisanuhu anil kadhibi wal maktam." Apabila kalian berpuasa, puasakan juga yakni pendengaran kalian, penglihatan kalian dan lisan kalian dari dusta dan perbuatan maksiat. Dan Nabi bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarbahu."
Barang siapa orang yang berpuasa, dia tidak bisa mencegah qaula zur dari perkataan dan perbuatan, yakni dusta, riba dan perkara yang belum yang lainnya, maka Allah tidak berhajat menerima ketika dia meninggalkan makan dan minum. Secara fikih mungkin kita bikin puasanya belum qadha, tidak makan dan minum dari subuh sampai malam tadi, Allah tidak memberikan pahala kepada kita. Dan tadi kita termasuk orang-orang yang celaka bertemu dengan bulan Ramadan, tapi Allah tidak mengampuni dosa kita. Jadi kemudian masih ada waktu, seandainya Allah memberikan petunjuk pada kita yang lalu, bersyukur bertahan. Dan apabila kita banyak melakukan kemaksiatan, bertobatlah kepada Allah. Dan mungkin di antara sekalian sekarang sudah mulai malas ke masjid, malas tarawih, malas sholat jamaah, bangkit kembali. Karena tadi sungguh celaka seseorang yang bertemu dengan Ramadan dan Ramadan telah usai, tapi keadaannya Allah tidak mengampuninya. Waliyadzubillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya kami ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, pasangan dan putra putri kami, ya Allah, dosa saudara-saudara kami, baik yang laki-laki maupun yang wanita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami senantiasa bisa berzikir kepadamu, mudah mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan mudah beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, rezeki kami rezeki yang halal dan barokah, dan amal-amal kami amal-amal yang Kau terima. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Kau nyatakan kepada kami keluarga, pasangan, anak cucu yang menyenangkan hati kami, yang menjadi penghias penglihatan kami. Jadi kami harus sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Kau tundukkan hati kami ke dalam kesesatan setelah Kau berikan petunjuk kepada kami, ya Allah. Dan ya Allah, Kau berikanlah rahmat dari sisimu, karena dan sebaik-baik memberikan rahmat. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina nar. Ya Allah, ya Rabb kami, hapuslah nama kami, hapuslah nama bapak ibu kami, hapuslah nama keluarga kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Istawu alaihi wa sallam.